teman-teman yang malam hari ini belum bisa join gitu. Kak Vio berarti posisi lagi di mana nih? Di Indonesia kah Aku atau udah balik Indo sih, udah lumayan lama. oke, udah balik ke Indo, berarti ini jadi awarding-nya tahun berapa nih, Kak? Tahun 2020. Aku berangkat 2020, terus kemarin kan 2 tahun kan ya, pulang Mhm. 2022. Oh, berarti Sekitar barusan bulan banget Mei. ya? Ah, udah lumayan lah ya, 6 bulanan kali ya, 6 7 bulan. Oke, nggak masalah karena, kalau tanya sama langsung kalau tanya langsung ke award itu lebih nampol gitu, Kak. Nah, mungkin Oke. tanpa perlu lama-lama, aku juga bakalan memoderatori untuk acara pada malam hari ini, jadi bisa langsung dimulai, bisa di-share screen. Silakan. Oke. Wait, aku coba izin share screen dulu. Em, Oke, wait, aku bikin slideshow deh. Apakah layarku terlihat? Aman ya? Aman? Oke, Oke, aman aman. siap. Oke, thank you Aulia dan Kak Afifah juga. Halo rekan-rekan semua, salam kenal. Ini malam minggu, luar biasa ya, semangat banget ini mau ikutan apa namanya webinar Fulbright. Ini aku bilangnya Fulbright 101 gitu ya. Semoga bisa membantu gitu untuk yang lagi persiapan buat Fulbright yang bakal tutup sekitar Februari tanggal 15 kan ya. Jadi di sini sebenarnya aku nggak sharing mungkin detail apa namanya detail persyaratan dan lain sebagainya, itu kan kita udah bisa cek ya di websitenya Aminef gitu. Nah di sini mungkin aku nanti lebih ke pengalamanku, terus mungkin banyak misunderstanding kali ya tentang Fulbright, apakah dia fully funded atau enggak. Terus nanti aku juga coba bahas tips and trick gitu yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman dan lebih applicable gitu. Oke, jadi sedikit tentang aku, namaku Vio Desi, bisa dipanggil Vio. Wait, aku coba next. Nah, sekarang aku kerja di GovTech Edu sebagai UX researcher. Fokusku di HF, di Human Factor. Nah, kemarin aku waktu kuliah S2 itu ngambil Aviation Human Factor. Fokusku juga di Human Factor di Arizona State University. Sebelumnya aku kerjanya di penerbangan gitu, dan S1-ku juga di penerbangan. Nah, ini kalau aku cerita sedikit dari 2016 ke 2020, aku juga banyak gagalnya gitu. Aku nyoba LPDP gagal gitu, nyoba chevening juga gagal. Awalnya pengennya UK banget, tapi alhamdulillah waktu 2019 apply Fulbright, dapat tembus sampai interview, tembus jadi kandidat, terus berangkat di 2020. Oke, nah mungkin hari ini aku coba bahas sedikit tentang Fulbright gitu. Kenapa sih Fulbright itu, kenapa namanya Fulbright gitu. Terus selection kriterianya, application prosesnya, dan mungkin ini application proses yang ada sedikit nggak dimention gitu ya di website Aminef gitu. Aku coba bahas di sini sedikit. Terus kenapa Fulbright gitu. Apa sih lebihnya Fulbright dibanding beasiswa lain gitu kan. Mungkin kalau ke US teman-teman taunya mungkin LPDP ya, karena LPDP kan bisa ke semua negara gitu almost. Cuma kenapa sih milih Fulbright gitu? Terus common misunderstanding about Fulbright, terus ini juga common questions. Mungkin ada teman-teman yang udah pengen nanya, udah punya list pertanyaan, aku coba bahas di sini, semoga kejawab, sama tips and trick, dan terakhir mungkin Q&A session kali nanti dibantu sama Aulia dan Kak Afifa juga. Oke, nah Fulbright sendiri itu sebenarnya diambil dari nama salah satu senator di US sih, J. William Fulbright gitu kan ya, bukan Fulbright gitu. Banyak sebenarnya teman-teman yang kayak ini Fulbright nih kayak beasiswa full gitu buat ke US gitu. Sebenarnya nama programnya itu dari salah satu senator di US gitu. Nah, program US ini kayak bikin exchange program ke almost semua negara di dunia, tapi nggak semua ya, ke hampir semua gitu, under Fulbright ini gitu. Jadi fundingnya kita dibilangnya by US Department of State gitu. Jadi government-nya US yang ngebiayai. Nah, kolaborasi program sama Indo tuh cukup banyak sebenarnya. Kalau scholarship yang fully funded gitu ya, kayak kita ada S2, master degree, doctoral degree, Dikti funded Fulbright grants for Indonesian lecturers buat dosen-dosen, ini kayak ada funding yang dia collapse gitu Fulbright dan Dikti. Tapi aku nanti kurang paham update terakhirnya gimana, soalnya waktu COVID sempat vakum nih yang C ini, sama visiting scholars. Jadi juga sebenarnya banyak funding kalau teman-teman rajin cek website Aminef, kayak untuk visiting ke US aja 3 bulan gitu ada.
atau 6 bulan itu ada. Jadi nggak harus ngambil yang full degree gitu. Nah, selain scholarship ada juga fellowship gitu kan ya. Ini macam-macam juga. Mungkin yang paling terkenal tuh kalau nggak salah CCI sih, Community College gitu kan ya. Teman-teman nggak harus udah S2 gitu baru lulus S1 atau masih S1 bisa ke sana. Global U-Grad juga sama FLTA. FLTA ini kalau nggak salah Fulbright, aku lupa, Foreign Language Teaching Assistant gitu, tapi funded by Fulbright. Ini kayak buat yang ngambil S1 pendidikan bahasa Inggris terus mau coba kayak magang gitu ya kita bilangnya ke US buat ngajar juga gitu. Nanti bisa di FLTA. Jadi nggak harus yang degree banget gitu. Nah, tapi hari ini mungkin fokusnya ke yang degree dulu kali ya, yang kayak ngambil degree yaitu master sama doktoral. Nah, ini mungkin teman-teman bisa cek di websitenya Aminef, ini semua apa namanya ada di sana, dan menurutku juga cukup detail gitu ya, dan apa ya kayak waktu ke sana langsung di listing gitu, jadi kayak to the point. Menurutku websitenya cukup enak gitu dibaca, dan di sini ada beberapa persyaratan. Nah mungkin nanti di sini yang banyak teman-teman yang emang udah ngincer Fulbright ya pada nanya, ke US kan butuh GRE sama GMAT, kita perlu nggak sih apply itu gitu? Kita perlu nggak sih tes dulu gitu kan ya sebelum nge-apply Fulbrightnya atau enggak? Ini akan kubahas nanti gitu. Nah, cuma di sini yang aku coba tekanin adalah sebenarnya boleh lo masih pakai TOEFL ITP. TOEFL PBT ya yang skala 670-an something itu, nah itu masih bisa dipakai sama teman-teman. Ini kalau nggak salah kan cukup murah ya harganya, sekitar 500-600 ribu gitu. Jadi kalau ada ini masih bisa dipakai gitu. Bahkan Duolingo juga kalau nggak salah masih bisa dipakai karena ini masih apa namanya transisi dari COVID gitu kan ya. Nah tapi yang emang agak-agak gitu dari Fulbright ini dia pengen submission beberapa dokumennya hard copy, dan ini apa namanya jangan sampai tertinggal gitu. Februari 15 tuh udah capos, udah terkirim dan sampai di gedung Aminef kayak gitu. Nah ini mungkin standar ya, jadi aku nggak perlu ngejelasin detail, tapi kalau nanti ada teman-teman yang mau nanya detailnya seperti apa bisa di Q&A session. Nah terus aku coba lanjut ke application process. Ini aku bilangnya to be a candidate, to become candidate gitu. Deadline ngumpulin semua berkas di tanggal 15 Februari nih. Terus nanti bulan March itu bakal screening. Kita kayak nggak tahu nih siapa yang terpilih segala macam. Terus nanti ada interview selection. Nah ini sekitar waktu aku dapetnya akhir Mei awal April kalau nggak salah. Jadi kayak via email kayak diundang buat interview. Interviewnya di mana? Interviewnya itu ada di beberapa kota besar di Jakarta. Di Indonesia ada Jakarta, Surabaya, di Sumatera tuh kalau di Medan, satu lagi aku lupa. Jadi nggak harus semuanya ke Jakarta. Dan kalau mau apa namanya mobile ke kotanya, waktu itu aku domisilinya masih di Bandung, terus aku ke Jakarta, itu biaya semua di cover sama Fulbright gitu, sama Aminef. Jadi nanti di interview selection ini interview gitu kan ya, mungkin detailnya dia ada sekitar 2 orang Indo lecturer biasanya sama 2 orang US bule gitu. Ada yang lecturer, ada yang profesional gitu. Dan biasanya bidangnya akan mirip-mirip. Waktu itu aku masih bawa aviation gitu kan ya, basisnya. Terus yang interview aku masih di bidang engineering gitu, transport and engineering gitu. Nah interview udah itu kelar hari itu, terus nanti kita tinggal menunggu sampai nanti dapat email kalau terpilih atau enggak menjadi kandidat. Nah seperti itu. Terus nanti kalau misalkan udah jadi kandidat, tadi kan ya di bulan Juni atau Juli pengumumannya, waktu itu aku kayaknya bulan Juli. Nah terus nanti tinggal menunggu aja info selanjutnya. Jadi nanti kita diminta untuk ikut tes TOEFL IBT, GRE, dan GMAT, atau GMAT. GMAT ini kalau nggak salah untuk beberapa major aja kan ya, kayak law, hukum itu harus GMAT, management if I'm mistaken harus GMAT kalau nggak salah, tapi aku waktu itu GRE. Walaupun di kampusku tidak required ya, di jurusanku tidak required buat submit GRE, tapi dia bilangnya GRE optional. Nah, Fulbright dan Aminef pasti meminta kita untuk ikutan tes GRE-nya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, ini semuanya dibayarin. Bahkan tesnya pun di Jakarta dibayarin, kayak gitu. Jadi dari awal nggak usah tes-tes dulu menurutku sih. Terus kalau kamu punyanya TOEFL ITP pun apa namanya nggak usah harus ngambil TOEFL IBT. IBT kan juga cukup mahal ya, sekitar 3 juta. Nanti juga bakal tes lagi. Kalau udah punya IELTS gimana Vi gitu? Aku
aku udah punya IELTS waktu itu, aku punya IELTS tapi tetap diminta lagi buat tes TOEFL IBT karena di US tuh emang lebih prefer TOEFL sebenarnya gitu. Nah, habis itu kelar tes ini gitu kan. Nah, mulailah proses aplikasi. Tapi aplikasi kampusnya ini semua by Fulbright. Kita tinggal mengisi beberapa formulir gitu kan ya, kayak kita milih 4 sampai 6 prioritas jurusan dan kampus mau kemana nih gitu. Waktu itu aku cuma apply 4 gitu. Arizona State University adalah pilihan kedua aku gitu. Nanti semua pendaftaran diurus Fulbright. Biayanya diurus Fulbright, kita terima jadi aja, paling emang galaunya adalah menunggu gitu kan, menunggu hasil. Karena ini biasanya pengumumannya baru keluar sekitar Maret. Jadi agak cukup lama tuh kan, Oktober sampai Februari sampai Maret galau-galaunya. Nah, nanti baru keluar pengumuman satu-satu, misalkan kampus pertamaku misalkan menerima atau enggak, kampus keduaku menerima atau enggak, seperti itu. Nah, nanti sekitar bulan Mei atau Juni gitu, kita ada spesifik kayak seremoni gitu. Oh, kita jadi awardee di Fulbright untuk batch 2020 waktu itu. Kayak gitu. Nah, kenapa Fulbright gitu? Menurutku Fulbright ini, aku juga kaget sebenarnya dari awal. US tuh bukan pilihan pertamaku gitu kan, cuma kayak aku pengen sekolah lah gitu, cobain deh US, ternyata ada nih jurusan-jurusan yang aku pengenin gitu kan. Nah, ternyata Fulbright ini terkenal sebagai prestigious scholarship gitu di US gitu, karena waktu di US aku ketemu sama Fulbrighter dari Pakistan, Fulbrighter dari banyak negara gitu, dari Kazakhstan, Fulbrighter dari Albania gitu. Dan di US pun mereka punya program ngasih beasiswa ini under Fulbright ya ke negara-negara lain. Jadi ada kan kayak orang US yang visit ke Indo gitu untuk sekolah, untuk research itu under Fulbright gitu. Jadi waktu aku di kelas tuh dosenku notice gitu, oh ini Vio funded by Fulbright gitu. Terus kayak mereka ngeliat kayak, wah ini anak berarti pinter nih misalkan apa, padahal kan enggak gitu. Ya udah, jadi cukup prestis gitu dan lumayan apa namanya, menurutku lumayan beneficial sih buat networking juga, dan dapat international exposure, dan tadi yang aku bilang large community across the world gitu. Sampai sekarang aku masih punya temen banyak banget jurusan yang berbeda di kampus yang sama, di kampus yang berbeda dari negara lain, tapi kita satu komunitas, satu Fulbright gitu. Nah, ini aku coba bahas sedikit tentang common misunderstanding about Fulbright. Katanya Fulbright itu tidak fully covered ya gitu. Nah, ini aku coba langsung aja apa namanya, pampang di sini kan ya. Apa aja sih yang di cover Fulbright? Kalau teman-teman lihat, dia tuition fee nge-cover domestic travel round trip, international travel round trip, aku sampai pulang semua dapat gitu. Setting in allowance waktu nyampe terpisah dari monthly allowance ya, dikasih settling in allowance pertama kali nyampe, book allowance, computer allowance, J1 visa aplikasi semuanya dibayarin, bahkan untuk dependent juga, tapi J2 application-nya doang ya gitu. Terus kalau ada baggage allowance yang lebih, itu semua di cover deh di situ. Nah, tapi katanya kalau kalian mungkin baca website atau blog-blog teman-teman Fulbrighter sebelumnya ya, ada cap gitu kan, maksimum Fulbrighter di sini bakal dapat $35.000 per tahun untuk master dan $40.000 per tahun untuk PhD gitu. Nah, emang itu cukup gitu untuk per tahun gitu kan ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini aku ngambil contoh master ya teman-teman ya. $35.000 itu adalah grant amount yang dikasih per tahun, covers tuition and fees, living expenses, and book and computer allowance. 3 poin ini. Sisanya bakal dapat lagi kayak itu di luar dari si 35.000 ini. Nah, ini aku coba pecah nih nanti, si tuition and fees-nya bakal dapat berapa, living expenses-nya berapa, book and computer allowance-nya berapa gitu. Nah, tuition fee di sini dia mention kayak sekitar 10.000 sampai 18.000 yang di cover gitu per tahun. Terus kan, wah, emang ada ya sekolah di US yang cuma 18.000 per tahun gitu kan, kayak bahkan kalau Ivy League misalkan teman-teman kayak cek Harvard gitu, tuition fee per tahunnya tuh kayak mungkin $40.000 ke atas gitu. Nah, terus gimana sih bisa tetap fully funded gitu kan ya? Dan living cost gitu, stipendnya berapa? Dapatnya 1.200 sampai 2.000 ini depending state kamu lagi di state mana nih nanti dapatnya gitu. Kalau New York kan kayak lumayan mahal, waktu aku Arizona nggak begitu mahal lah gitu, kayak lumayan apa ya, kayak nggak di atas banget gitu harganya yang aku keluarkan per bulan gitu. Nah, ini aku coba detailkan lagi. Aku tulis di sini my case gitu ya. Mungkin nanti apa namanya bisa teman-teman
bandingkan dengan mungkin ada saudaranya atau teman-teman lain yang emang Fulbrighter juga gitu. Nah, Fulbright kelebihannya adalah karena dia funded by US government ya, Department of State, dia tuh punya kerjasama dengan kampus-kampus di US. Nah, itu sudah apa ya, bukan rahasia lagi. Nah, makanya kalau misalkan aplikasi kita kuat, kita direkomendasikan by Fulbright. That's why kita aplikasi ke kampusnya ya, apply-nya itu kan via Fulbright gitu, nggak sendiri. Kalau aplikasi kita kuat dan disupport sama Fulbright gitu ya, dapat rekomendasi gitu, mereka bakal ngasih tambahan nih. Kalau teman-teman lihat, aku dapat Great College Tuition Award sekitar 8 ribuan, 8.600. Dan third party sponsornya itu Fulbright cuma bayar 8.100 sekian gitu. Jadi sebenarnya per tahun tuition fee-ku tuh 34 ribuan. Tapi Fulbright bayarin 16 ribuan, ya 16.800-an, sisanya aku dapat funding tambahan dari kampus. Kayak gitu. Terus stipend, aku dapat di Arizona sekitar 1.400 per bulan dan alhamdulillah cukup. Berarti kalau aku hitung per tahun ya ini mainan ya 16.800. Terus book allowance kita dapat per semester $500. Berarti total 1.000 gitu kan ya per tahun. Nah, ini kalau ditambahin, ini kalau teman-teman tambahin totalnya 34.600-an. Which is masih masuk gitu ya dari cap 35.000 gitu. Nah, tapi mungkin ada case di mana ini besar banget. Kalau aku kan tuition fee-nya 35.000 ya. Ada yang mungkin 40 sekian atau 60.000. Nah, ini balik lagi tergantung teman-teman sekuat apa aplikasinya gitu. Kayak dokumen dan lain sebagainya, the whole package of application itu apakah bisa dapat grant tambahan tadi ya dari kampus masing-masing seperti itu. Kayak kita bahas sedikit common questions ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang semoga terjawab di sini ya. Salah satu persyaratannya Vi gitu kan adalah personal statement dan study objektif gitu kan ya. Bedanya apa nih kalau mau daftar Fulbright gitu? Personal statement ini lebih detail menjelaskan tujuan dan motivasi personal kamu menempuh studi di US dan kenapa kamu mau apply Fulbright gitu kan ya. Kalau study objektif itu kita arahkan ke tujuan kamu belajar di jurusan atau program tersebut. Dan kenapa harus di situ, dan kenapa harus dengan fundingnya Fulbright. Kayak gitu. Jadi lebih kan dia objektif gitu. Objektif kan it means tujuan gitu kan ya. Lebih detail ke situ. Terus apakah harus punya list kampus yang ingin di-apply? Ini nggak perlu. Tapi kalau teman-teman udah punya pegangan, udah riset sekolah sendiri, ini lebih baik gitu. Jadi nanti nggak perlu lama mikir waktu misalkan insya Allah ya, amin, terpilih jadi kandidat, terus disuruh ngisi form yang tadi aku bilang buat milih 4-6 prioritas program, udah punya pegangan list nih kayak gitu. Apakah harus daftar kampus tersebut? Nggak perlu. Yang tadi aku bilang bakal didaftarkan sama Fulbright. Apakah harus punya GRE atau GMAT gitu ya sebelum daftar Fulbright? Nggak perlu. Nanti misal terpilih jadi kandidat akan didaftarkan ikut tes. Bahkan nih teman-teman ada program persiapannya juga sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. Tapi ini mungkin ada persyaratan khusus untuk ikut si pemantapan ini kayak gitu. Terus apakah nilai GRE or GMAT yang tinggi atau rendah mungkin ya mempengaruhi potensi diterima di program atau universitas yang kita inginkan. Ini aku mungkin nggak bisa menjawab secara detail per orang gitu ya atau per case, tapi ini tergantung setiap program, tergantung universitas dan tergantung aplikasi tadi, the whole package of your application dari setiap teman-teman semua individu gitu kan ya. Namun nggak usah takut gitu. Kalau misalkan di jurusan tertentu ada required score gitu ya. Contohnya waktu itu kayak aerospace engineer, aku lupa di kampus mana, Georgia Tech of something gitu, dia masih mentioning tuh GRE-nya minimal quant-nya 160 atau berapa gitu ya, verbalnya berapa gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman memang mau apply ke sana, terus Fulbright mendukung buat apply ke sana, tapi waktu pertama kali tes teman-teman gagal nih kayak jelek banget nih GRE-nya, Fulbright bakal ngasih kesempatan buat retake dengan biaya ditanggung penuh sama Fulbright dan Aminef gitu. Tapi balik lagi di case ya case by case gitu ya, tergantung masing-masing gitu, tergantung masing-masing individu, program yang mau didaftar dan lain-lain. Pokoknya intinya case-nya itu adalah ngelihat lagi ke aplikasi masing-masing gitu. Apa benar bahwa Fulbright Scholarship dengan Fulbright Scholarship akan sulit untuk dapat sekolah-sekolah Ivy League gitu kan ya, teman-teman tahu Ivy League kayak UPenn, Brown mungkin, Princeton dan lain sebagainya gitu. Ini enggak, karena aku ada temen yang dia dapat Harvard dengan Fulbright gitu. Kita tetap bisa daftar Ivy League gitu, tapi balik lagi proses penerimaan akan bergantung pada aplikasi setiap individu. Nah, tapi ini case-nya mungkin ya, jika teman-teman diterima
nggak cuma di Ivy League ya, di kampus manapun, misalkan Michigan or anywhere gitu ya. Dan teman-teman tidak mendapatkan scholarship tambahan atau waiver tambahan dari kampus, maka teman-teman punya potensi ada shortfall. Mungkin bisa di Google ya, shortfall itu apa gitu. Shortfall ini kayak sekian persen biaya harus teman-teman tanggung sendiri. Karena Fulbright tidak, itu di luar dari cap Fulbright kayak gitu tadi. Ada temanku, ini balik lagi case-nya masing-masing ya. Aku di Arizona State University, di jurusanku tidak shortfall. No shortfall. Jadi aku beneran kayak fully funded by Fulbright. Tapi ada temanku ngambil biomedical informatics, if I'm mistaken, di ASU juga, dia shortfall. Gitu. Dia shortfall sekitar 1.000 per tahun apa kalau nggak salah gitu. Nah ini juga bisa dibicarakan kalau teman-teman mau dapat waiver tambahan dari Fulbright juga gitu. Jika terpilih menjadi Fulbright awardee dengan J1 visa gitu. Ini ada yang mungkin udah googling banyak gitu ya tentang J1 visa, terus F1 visa gitu kalau mau ke US. Apakah bisa kerja di US selama studi? Tetap bisa, J1 tetap bisa kerja sampingan, kerja tambahan, tapi ini harus dengan izin Fulbright. Karena kalian hitungannya adalah student exchange gitu. Jadi ada beberapa prosedur yang harus dijalani dan persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau allowance kamu cukup, disarankan pasti nggak usah kerja, karena ditakutkan akan mengganggu studi. Nah, mungkin kalau teman-teman notice di LPDP tuh, if I'm mistaken, dia ada kayak kasih mungkin ya, dengan persyaratan tertentu, kalau mungkin mau menambah masa studi gitu kali ya, kayak misalkan oke 2 tahun di US gitu, tapi kan amit-amit gitu ada case apa harus cuti segala macam gitu, mungkin bisa fundingnya tetap ada gitu, tapi kayak diperlama gitu, di luar lebih dari 2 tahun gitu. Cuma kalau Fulbright dia tetap 2 tahun, kayak maksimal 4 semester. Jadi kayak hati-hati nih, jangan sampai kerja jadi mengganggu studi gitu. Setelah lulus studi, nah ini nih, kan banyak yang udah ke US tuh pengennya kerja di US lanjut ya. Sebagai J1 visa holder, apakah bisa lanjut kerja di US? Kalau teman-teman udah familiar nih ya dengan prosesnya, emang udah pengen ke US banget, pasti udah familiar sama F1 sama J1 gitu. F1 bisa ikut yang namanya OPT program, intern mereka sekitar setahun di sana. Nah, kalau di under J1 itu ada namanya academic training AT, tapi dia nggak sampai setahun, dia sekitar 6 bulanan. Nah, ini balik lagi tapi pertama, apakah ada company yang mau nerima kamu ya intern sebagai J1 visa holder gitu. Dan kedua harus izin Fulbright juga gitu. Cuma ada kok temanku yang AT 6 bulan gitu masih pakai J1 visa gitu. Tapi aku belum update sekarang apakah dia masih lanjut atau balik Indo jadinya kayak gitu. Lanjut. Oke, udah sebenarnya. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, tapi aku coba tahan dulu ya di Q&A session. Ini aku coba lanjut sedikit tentang tips and trick. Nah, mungkin ini aku nggak perlu ngelis kayak, oke, apa nih yang harus disiapin, persiapan gitu kan ya, jangan nunda-nunda gitu. Nah, ini oke, aku langsung ngasih contoh aja salah satu tips yang mungkin bisa aku kasih gitu, dan hopefully ini applicable buat teman-teman semua ya. Oke. Nah, cara buat personal statement dan study objektif yang baik menurutku. Ini aku ngasih potongan satu paragraf yang aku pakai buat study objektifku gitu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini aku pengen ngulik nih gitu ceritanya, aku tertarik sama satu topik gitu tentang human factor gitu, aspek-aspek manusia waktu ngedevelop kokpit pesawat gitu. Terus aku come up dengan topik yang namanya inattentional deafness gitu. Jadi ini cerita kalau misalkan di Europe dan di US itu sebenarnya lagi banyak research nih kalau pilot itu cenderung kalau misalkan dapat turbulence gitu ya, secara visual tuh berat di atas gitu, dia nggak notice nih ada alarm-alarm yang bunyi kayak gitu. Ini ada kondisi di mana kayak gitu. Jadi kan malah bahaya kan. Jadi kita harus ngulik nih inattentional deafness ini, prinsipal ini gitu. Nah, aku kaitkan dengan salah satu pesawat yang lagi dibangun di Indo waktu itu N219 gitu. Aku mention masalahnya Indonesia lagi ngebangun itu, tapi profesionalnya jarang ke arah situ gitu, jarang ngulik tentang human factor di cockpit design. Mainannya cuma ke hardware-nya doang kayak gitu. Nah, menurutku ini yang bikin aku tembus gitu. Kenapa? Karena di sini aku menceritakan objektif dan motivasi kenapa ingin sekolah dengan salah satu spesifik research topic. Tapi ini mungkin disclaimer, ini teman-teman nggak harus angkat ini sebagai topik tesis atau research. Ini nggak perlu. Jadi kenapa butuh ada topik spesifik gitu ya?
Karena nanti kalau misalkan teman-teman interview, insya Allah amin ya, tembus sama interview, ini lebih enak buat diceritakannya. Jadi kalau misalkan skopnya masih lebar, itu bakal kena terus tuh waktu di interview. Gitu. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Wah, waktu aku tuh kayak cuma 20 menit interviewnya. Itu menurutku lumayan cepat karena teman-teman rata-rata 30 sampai 40 menit gitu. Tapi aku langsung to the point gitu. Gue mau riset ini. Kenapa gue mau riset ini? Karena Indonesia butuh gitu. Terus kenapa gue mau riset ini di kampus ini? Karena kampus ini paling komprehensif bikin program dan ada yang riset ke situ. Kenapa gue mau riset ini ke US? Gitu kan? Kenapa gue harus sekolah ke US buat belajar ini? Karena US paling komprehensif gitu kan secara kurikulum dan regulasi penerbangan US itu tempatnya Indonesia tuh ngekopi gitu. Jadi Indo tuh regulasi penerbangannya tuh mirip-mirip sama US kayak gitu. Nah, dengan itu waktu interview tuh aku sangat nyaman, sangat enak dan nggak banyak yang nanya kayak kayak apa ya, kayak interogasi itu nggak ada gitu. Justru nanya lebih ke experience saat ini, terus nanti di US tuh harapannya bakal dapat apa aja kayak gitu. Jadi santai gitu. Nah, pastikan juga topik tersebut menjawab sebuah masalah di bidang kamu, kenapa kamu butuh sekolah di uni tersebut dan kenapa di US. Itu sih tujuannya lebih ke kenapa harus di kampus itu, kenapa harus di US gitu, kenapa harus Fulbright gitu kan. Jadi ya ini aku kasih contoh spesifik mungkin ya. Misalkan bidangnya education technology gitu kan ya. Topik hangat mungkin yang menjawab masalah adalah gimana caranya bikin kontekstual kurikulum nih, aku belum edit kayaknya, how to design kontekstual kurikulum gitu ya untuk daerah terpencil tanpa akses teknologi. Gitu. Jadi misalkan kamu ingin membantu daerah-daerah 3T gitu kan ya agar bisa tetap mencapai target pendidikan yang sama dengan daerah ibu kota walau terbatas sarana prasarana. Jadi bikin kontekstual kurikulum tadi itu udah detail tuh. Tapi kalau misalkan kamu detailkan lagi dengan daerah terpencil itu lebih baik. Jadi ada masalahnya yang clear yang mau dijawab tuh apa kayak gitu. Oke, that's all from me. Kayaknya sih udah itu aja. Mungkin aku lempar lagi nih ke teman-teman titik jeda. Kita boleh buka Q&A session kali ya. Oke, menarik banget nih Kak. Tadi udah langsung praktikal ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa common ditanyakan dan juga ada jawaban yang udah disiapin sama Kak Fiona. Mungkin teman-teman itu ada beberapa yang memang udah mengisi di Google Form yang sudah kita sediakan, tapi ada juga yang belum sempat mengisi gitu. Nah, nanti mungkin aku akan coba lihat chat di Zoom ini dan juga aku bakalan bacain pertanyaan yang ada di Google Form. Sebelum Oke. itu, mungkin sebelum pada bubar, kita bisa foto bareng dulu ya. Boleh dinyalain Ah, dulu semua kameranya? oke. Oke, waduh. Boleh dinyalain Kak Seno, jangan malu-malu Kak Seno. Kok ditutup lagi? Oke, udah siap semua? Satu, dua, tiga. Siap, satu lagi. Satu, dua, tiga. Wah, thank you, terima kasih banyak. Langsung ditutup semua, langsung pada malu-malu, nggak apa-apa. Jadi mungkin yang mau bertanya langsung bisa raise hand ya dari sekarang. Tapi aku mau baca dulu pertanyaan yang ada di chat Zoom mungkin ya. Boleh, Ini boleh. ada pertanyaan singkat nih dari Kak Ilham. Kak, berapa kuota Fulbright per tahun kalau tahun lalu Oke. gitu? Oke, thank you Kak Ilham pertanyaannya. Eh, yang terpilih ini sangat bervariatif ya, tergantung dari Fulbright sendiri mau open berapa di tahun itu. Gitu cuma per tahun lalu dan tahun aku gitu itu nggak begitu beda jauh. Master yang terpilih itu sekitar kayak 50-an, 40-an sampai 50 gitu ya. Setengah-setengah sih. PhD-nya juga sekitar segitu. Tapi rata-rata tuh setauku lebih banyak. Jadi dulu, ini kalau aku boleh cerita sedikit, sebelum COVID itu masih ada yang namanya Dikti Funded Fulbright buat dosen Indo gitu kan. Jadi kombinasi Fulbright sama Dikti gitu dia fundingnya. Nah jadi proporsi PhD yang diterima misalkan seangkatan tuh 70 orang, itu lebih banyak. Kayak sekitar 40 sampai 50-nya tuh PhD, 20-nya tuh kayak master gitu. Nah, waktu aku masih ada deh kayaknya aku lupa kayak master aku tuh kayaknya 25-30 orang,
terus sisanya PhD, tapi waktu yang terakhir kemarin kayak udah lebih banyak sih masternya. Tapi rata-rata tuh per batch master dan PhD itu nggak lebih dari 100 per tahun yang diberangkatkan. Semoga menjawab ya Kak Ilham. Oke, itu tadi ya jawabannya Kak Ilham. Nah, ini ada yang udah raise hand, kita langsung panggil aja Kak Lady, boleh dinyalakan kameranya kalau bisa. Silakan di open mic-nya Kak Lady, panggilnya Kak Lady ya? Wah, cantik banget Halo. namanya. Makasih. Mohon Oh, maaf untuk kamera nggak bisa dinyalain dulu ya, soalnya lagi nggak oke, di rumah. Heeh. boleh. Ini saya mau Suaranya putus-putus tanya Kak aja Lady. sih, Kak. Sebenarnya kalau halo, Iya, ya, oke. Iya, silakan. ini kedengeran nggak? Ya, Oke. mungkin nanti aku bantu ya. Menanyakan untuk pengurusan LOA itu kan semua kasus, gimana dalam kasus kita sudah pegang beberapa LOA US, terus kita keterima beasiswanya, apakah LOA kita jadi nggak dipakai terus tetap didaftarin oleh scholarship-nya oleh Fulbright atau bisa langsung dipakai aja dan langsung intake gitu ya? Oke. Terima kasih. Oke, ini aku boleh langsung jawab nih Kak Lia. Silakan, Oke, silakan. thank you. Ini tadi Kak Ladi ya? Ladi. Aku takut salah. Oke, thank you pertanyaannya Kak. Jadi ini ada case juga gitu. Sebenarnya kalau udah dapat LOA itu nggak bakal didaftarkan lagi sama Fulbright gitu. Cuma belum tentu Fulbright sanggup. Jadi belum tentu si kampus ini atau program tadi gitu kan ya, itu masuk budgetnya Fulbright gitu kalau kita hitung-hitungan dari budget gitu. Dan tergantung nanti balik lagi misalkan oke udah dapat apa namanya LOA di Michigan gitu ya, U of Mich gitu. Tapi misalkan oke waktu itu belum dapat apa namanya waiver apapun dari Michigan gitu. Terus dapat Fulbright, boleh nih dibicarakan sama Aminef nanti. Jadi nanti biarkan prosesnya antara Fulbright dan si Michigan itu ngomongin tentang si apakah masuk nih cap 35.000 dari tuition fee dan living cost segala macam. Oh, berarti aplikasi Kaledi ini kayak bagus nih. Michigan mau ngasih waiver buat Kaledi, terus nanti Fulbright nambahin lagi total oke, ini nggak shortfall gitu. Tapi oh ternyata nggak bisa nih dari aplikasi kayaknya emang harus kita nggak bisa ngasih funding gitu. Misalkan Michigan nggak bisa ngasih funding ke Kaledi tambahan karena emang budget mereka lagi kurang juga gitu kan. Per tahun tuh kan ada budgetnya juga ya dari tiap program. Jadinya ujung-ujungnya Kak Lady akhirnya shortfall ke U of Michigan gitu. Nah itu terserah Kak Lady lagi nanti mau ambil itu atau enggak kayak gitu sih. Jadi LOA-nya tetap bisa dipakai gitu, tapi nanti ini komunikasinya sama Aminef. Waktu misalkan terpilih sampai kandidat ya, udah kandidat nanti tinggal ditektokan aja sama Aminef. Bakal dibantu sih gitu. Semoga menjawab ya. Oke, jadi nggak usah worry ya perkara LOA karena bakalan diurusin gitu ya sama Fulbright Betul, sebenarnya gitu. betul. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ini banyak banget nih ya, yang bertanya mengenai keluarga gitu. Kebetulan karena saya belum berkeluarga, jadi belum urgensi. Tapi kalau untuk yang bawa keluarga mungkin ini sangat urgensi gitu ya. Ini dari Kak Niki. Kalau mau bawa keluarga, apakah ada support tertentu gitu? Ada nggak tunjangan keluarga? Kalau di LPDP kalau untuk S3 itu kan memang ada tunjangannya kan. Tapi kalau untuk Fulbright sendiri seperti apa? Oke, thank you nih. Kayak Mbak Niki yang nanya ya, atau Mas Diki. Halo Kak Niki, salam kenal. Kalau misalkan case dari Fulbright, sejauh ini tidak ada biaya tambahan atau funding tambahan untuk dependent ya. Tapi hanya dibantu sampai aplikasi dapat visa J2, J2. Kayak gitu sih. Cuma mungkin ini balik lagi aku cerita case by case ya Kak Aulia ya. Jadi banyak banget temanku yang PhD di US dan bawa keluarga dan alhamdulillah aman. Kenapa? Apalagi PhD ya di US itu mungkin agak berbeda sama negara lain. Di US itu dihitungnya kerja sebagai PhD. Either jadi RA, research assistant atau teaching assistant gitu. Jadi mereka tuh bakal dapat funding lumayan banyak bahkan ya jadinya lebih gitu. Jadi kayak dapat duit Fulbright nih ya, tadi tuition fee dan living cost tadi ada sisa gitu kan ya. Oke, misalnya di Arizona dia dapat 1.400 gitu per bulan, terus dia dapat funding lagi dari ASU, dapat funding lagi karena dia kerja gitu untuk si doctoral student ini gitu. Jadi hitung-hitungannya tetap apa ya, tetap banyak sih alhamdulillah untuk si dependennya tuh bisa gitu. Dan J2 ini kan juga tetap apa ya namanya mungkin bisa apply buat kerja tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi
ini balik lagi sih masing-masing case by case gitu. Kalau memang nanti berminat, emang go Fulbright gitu kan, daftar Fulbright dan alhamdulillah terima. Untuk masalah nanti funding bisa dibicarakan dengan supervisor ya, research masing-masing. Karena kan kalau PhD pasti udah punya supervisor di kampusnya akan siapa gitu kan ya. Gitu. Semoga menjawab ya Kak. Oke, nah kondisi itu kan kalau misalkan di sini itu tuh ada visa dependent gitu kan. Nah, visa dependent tuh berarti J itu tadi ya, Kak? Yap, betul. J2 tuh visa Di dependent. Jadi US. di US aplikasi buat visanya tuh semua diurusin. Tapi pas hidup di sana J2-nya nggak ada biaya khusus sih gitu untuk dependennya. Oh, oke. Dan tapi, balik lagi kalau di sini, dependent-nya itu tuh nggak bisa kerja, Kak. Berarti kalau di sana meskipun misalkan kita bonek gitu ya, bondo Mm-mm. nekat pokoknya bawa keluarga aja. Kalau di sini kondisinya nggak bisa bekerja. Jadi, meskipun punya visa dependent ini tuh nggak bisa buat ngapa-ngapain gitu. Jadi, Oke. nggak ada ACC dari pemerintah. Kalau di sana gimana Aku dependent-nya? kurang familiar sih untuk case ini gitu kan ya. Cuma mungkin kalau misalkan sebenarnya banyak di sana yang kita mungkin bilang kerjanya itu agak-agak ilegal ya jadinya. Kayak Oke. mungkin Uber gitu kan ya, Mmm, atau DoorDash gitu-gitu kalau di US gitu, atau mungkin jadi babysitter dan lain sebagainya, itu ada banyak gitu. Cuma memang aku kurang familiar nih sama proses perizinan ya dependent kalau kerja gitu, tapi nanti kalau emang bisa ditanya ke teman-teman Aminef sih, mereka pasti mau menjawab juga. oke. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Kak Nur Laksmita, coba aku rangkum sebentar. Mhm. Nah, untuk yang mau daftar S3, apakah betul dalam 2 tahun pertama itu bersifat kurs, sedangkan kuliah yang asli itu justru setelah proses kandidasi? Jika benar, apakah kurs ini tuh tercover gitu oleh Fulbright? Oke, oke. Ini basisnya juga dari yang aku tahu ya dari senior-seniorku juga, betul semua ini tercover maksudnya dari tuition fee ya, ini semua udah tercover gitu dari course 2 tahun. Terus kan biasanya ada ujian komprehensif ya kalau di US tuh, heeh. Jadi ada banyak sidangnya gitu kalau nggak salah, 2 tahun kelar, ada ujian dulu, habis ujian itu kelar, ini juga mungkin nggak semua jurusan ya, kalau misalkan seniorku matematik waktu itu dia ada komprehensif, lulus komprehensif, dia nyiapin proposal baru di tahun ketiga, dan sebelum mulai ada sidang buat proposal lagi gitu, baru bisa conduct si risetnya kayak gitu, dan sampai nanti si defense disertasinya kayak gitu sih. Tapi dari awal 2 tahun awal itu emang masih ngambil course-course dan itu semua dari biaya ditanggung sih kayak gitu. Oke, nah, ini dari Kak Nabila, jadi sebenarnya di master programnya itu mereka nggak require untuk dapat GRE. Tapi, kalau karena ini pendaftarannya itu Fulbright, apakah Fulbright itu mengharuskan kita punya GRE? Oke. Hai Kak Nabila, salam kenal. Betul, oke, kalau misalkan all our master's program don't require GRE, kalau dia mention kayak gitu untuk program itu bisa jadi Mbak tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk ikut. Jadi nanti ini ngambil GRE-nya yang tadi aku bilang waktu udah jadi kandidat ya. Dan ini semua kayak bakal diinfokan sama Aminef. Oke, jurusanku mungkin karena basisnya masih engineering diminta ambil GRE. Padahal emang di jurusanku tuh di requirement-nya GRE itu opsional, tapi nggak don't require ya, tapi kayak opsional, terus tetap diminta ambil dari Aminef dan itu juga dibayarin dan ada persiapannya juga. Jadi menurutku kayak nggak ada salahnya, nothing tulus gitu sih. Tapi kalau emang nanti yang nggak GRE itu nggak tahu deh, aku ada nggak yang nggak GRE. Tapi hampir semua teman-temanku justru yang kayak policy pun ada sih. Kalau lo dia ngambil GMAT gitu. Tapi kayak misalkan karena didaftarkan sama Fulbright, ini mungkin jadi pegangan aja kali ya sama Fulbright-nya untuk aplikasi kita. Tapi detailnya nanti mungkin Aminef dan Mbak Nabila gitu, misalkan terpilih jadi kandidasi gitu, udah jadi kandidat gitu. Apakah memang diharuskan untuk GRE atau enggak kayak gitu. Tinggal menunggu aja sih gitu. Oke, itu tadi jawabannya dari Kak Vio. Nah, ini pertanyaan dari Kak Tias. Sebenarnya ada banyak, Kak Tias mungkin mau tanya langsung, Kak Tias. Adakah orangnya di sini? Oke, dihitung sampai 3. Kalau enggak berarti aku bacain. 3, 2, 1. Oke, aku bacain. Nah, dari Kak Tias nih, pertanyaan yang pertama, apakah jenis sertifikat bahasa Inggris mempengaruhi kesempatan? Misalnya, lebih baik pakai IELTS atau TOEFL IBT daripada TOEFL PBT?
Oke, ini aku jawab dulu ya, Kak. Enggak. Nah, oke. Jadi, pokoknya yang jadi opsi di situ bisa di-apply itu kayak nggak ada nih yang mana yang lebih potensi untuk terpilih, nggak ada. Karena kayaknya dari Aminef itu yang screening-nya akan dilakukan sama Aminef sendiri sih. Dia akan menganggap semua sertifikat atau kayak tes bahasa Inggris ini sama gitu levelnya. Tapi mungkin kalau teman-teman udah punya TOEFL IBT sebelum daftar Fulbright nanti nggak diikutkan lagi tes sama Fulbrightnya gitu doang sih sebenarnya. Tapi menurutku ini ngatur-ngatur dari mungkin budget juga ya. Kalau ada PBT dan oke nggak apa-apa, pakai PBT aja gitu. Nah, ini juga Kak Tias masih agak bingung perkara SI. Jadi SI-nya itu berarti harusnya lebih general, bukan sesuai dengan universitas. Berarti nggak perlu Oke. membahas silabus atau kurikulum gitu. Yes, ini betul di sini. Dan kalau nggak salah personal statement sama study objective tuh ada kayak lebih baik kayak one pager gitu sih, 1 halaman aja, nggak usah panjang-panjang gitu. Betul. Jadi lebih ke arah fokus mungkin topik riset ataupun apapun yang ingin dipelajari ya, nggak harus mentioning belajar itu di kampus Michigan karena Michigan udah ada fasilitasnya atau karena Michigan punya kurikulum ini, nggak perlu sampai situ. Karena nanti study objektif dan personal statement-nya akan dipakai juga buat apply ke beberapa uni gitu. Tapi misalnya programnya mungkin yang mirip-mirip ya kayak gitu. Alright, the last question from Kak Tias, itu apakah esainya harus lebih mengatasi permasalahan Indonesia secara general atau permasalahan kebutuhan institusi, misalkan PNS nih gitu, kayak langsung spesifik ke kementerian something gitu? Oke, ini good question. Sebenarnya it's up to Mbak Tias juga atau Kak Tias ya di sini. Lebih enak intinya lebih ke arah sini Kak. Jadi kayak apakah Kak Tias bisa menjelaskan kenapa masalah itu perlu di-solve? Dan kenapa solving-nya dengan harus sekolah lagi dan harus di US kayak gitu. Nah, mungkin menjawab kali ya. Jadi ini semua tergantung dari point of view dan perspektifnya Kak Tias gimana mau elaborasinya. Asal nanti bisa beneran menjawab sesuatu gitu, masalahnya apa, terus clear kenapa harus dijawab dengan sekolah di US kayak gitu sih. Oke, Nggak ini apa-apa the last banget. question. Oke, question dari Kak Yasmin. Pertanyaan yang pertama, the last question tapi pertanyaan ada 3 Kak. Jadi Oke. coba aku baca dulu. Nah, untuk future plans, Fulbright ini yang mengharuskan kembali ke negara asal. Bagaimana membuat future plans agar outstanding gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan aku boleh cerita, Fulbright Indonesia ini punya impian gitu atau vision gitu bahwa nantinya awardee-awardee-nya akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam kurun waktu 10 tahun ke depan kayak gitu. Nah, waktu aku sendiri mentioning-nya nggak spesifik sih, tapi aku bahkan bilang kayak aku masih terbuka dengan opportunity yang ada gitu. Bisa jadi mungkin aku kayak ngajar, bisa jadi aku fokus ke research gitu. Bisa jadi aku kayak terlibat dalam program apa, ngedevelop pesawat apa kayak gitu. Nggak harus spesifik mention ke bakal jadi apa gitu, kayak aku kan jadi menteri perhubungan gitu, menteri pendidikan, nggak usah sampai sedetail itu, amin gitu ya kalau tercapai gitu kan. Cuma bisa mengelaborasi beberapa opsi itu juga nggak apa-apa gitu. Walaupun realitanya setelah kuliah kita harus cari kerja lagi, dan mungkin setelah kuliah nggak balik lagi ke institusi asal juga nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu. Makanya waktu itu aku terakhir kan di PT Dirgantara Indonesia, aku waktu menceritakan kayak future plans, aku nggak spesifik mentioning aku mau kembali lagi ke institusi yang sama, membangun pesawat gitu. Aku terbuka dengan beberapa pilihan. Aku bilang, aku mau fokus mungkin bisa jadi gitu kan, di riset tentang human factor di kokpit pesawat atau di riset tentang apa kayak gitu. Itu sih. Oke, nah pertanyaan ini pertanyaan mengenai shortfall. Jadi pertanyaan nomor 2-nya itu gimana tips Kak Vio mencari uni agar nggak shortfall? Dan ini pertanyaan tambahan dari Kak Fauzan, aku masukin sekalian karena berhubungan. Kalau shortfall dan kita keberatan, apakah bisa coba lagi di tahun selanjutnya? Oke, good questions nih. Oke, pertama tentang shortfall dulu. Kalau misalkan uni yang enggak shortfall, mungkin publik kali ya. Kayak aku kan Arizona State, biasanya state itu pasti nggak shortfall. Enggak juga sih, tapi temenku ada sih yang shortfall tergantung program juga kan ya. Karena shortfall itu bisa jadi funding by programnya. Kayak waktu aku jurusanku ada duit, jurusan temanku nggak ada gitu.
ini nggak bisa sih dibilang kayak apakah akan relatable ke semua tahun gitu ya, ke setiap tahun, Kak Yasmin gitu. Cuma mungkin yang aku lakukan dulu adalah aku kepoin alumni-alumni Fulbright, kan ada ya di website Aminef ya, Grants, Indonesia Grants Aminef gitu kan. Terus aku kepoin di kampus yang sama, yang aku pengen ya. Jadi kan misalkan kayak sudah punya list nih, aku mau apply di mana-mana, kepoin ada nggak ya di kampus itu. Terus tanya-tanya aja, dia shortfall atau enggak, dia shortfall atau enggak. Kalau misalkan rata-rata shortfall, mungkin kayak Yasmin akan shortfall juga gitu. Cuma kalau rata-rata nggak shortfall, apa namanya, kemungkinan nggak shortfall gitu kan, Kak. Tapi kan basisnya masih kampus ya, belum ke spesifik jurusan. Tapi kalau nemu nih alumni yang jurusan sama, kampus sama, dan dia nggak shortfall, ya udah kayak Yasmin pasti nggak shortfall sih. Insya Allah kayak gitu. Terus menjawab pertanyaan yang tadi juga, sorry Kak Uli, aku agak skip lebih ke Kak Fauzan. Kalau keberatan ya, oke. Oke, bisa lagi. Oke, untuk kampus. Di term selanjutnya ini mungkin di differ gitu kali ya, tapi ini tidak disarankan sama Fulbright. Jadi makanya dia ngasih 4 pilihan Kak Fauzan. Misalkan, oke, waktu itu aku apply pertama, nih kalau aku boleh cerita, adalah Purdue University. Gitu. Yang kedua Arizona State University. Nah, aku udah nanya nih ke seniorku di Purdue, tapi bukan jurusan yang sama. Purdue tuh shortfall nggak sih biasanya? Tapi enggak, dia bilangnya nggak shortfall gitu. Selalu nggak shortfall. Jebret 2020 diumumkan aku masuk Purdue tapi shortfall. Kenapa? Karena Purdue lagi limiting funding dia karena COVID kayak gitu. Nah, terus langsung keluarlah acceptance dari Arizona State, aku nggak shortfall. Nah, ya udah Aminef pun meminta kita untuk memilih ASU gitu. Kalau misalkan kita nge-defer lagi, itu artinya kita mengundurkan diri dari Fulbright batch itu. Dan ada biaya ganti rugi yang harus dilakukan, yang harus diberikan yaitu biaya dari ikutan tes TOEFL IBT yang dibayarin gitu ya, GRE segala macam. Ya itu biayanya diganti, harus dibalikin lagi ke Fulbright. Ini case-nya juga sama, mungkin nyambung sedikit sama Kak Fauzan ya. Kalau udah dapet nih jadi award di Fulbright pun ya, tapi tiba-tiba dapat beasiswa lain yang mungkin lebih banyak gitu ya coverage-nya. Tapi Kak Fauzan sudah ikut nih TOEFL IBT dibayarin, GRE dibayarin, dan segala macam semua dibayarin dari Fulbright. Mengundurkan diri dari Fulbright bisa, tapi harus ganti rugi itu sih. Semoga menjawab ya. Oke, sebelum pertanyaan terakhir nih Kak, aku mau ngingetin ke teman-teman, jadi kita punya giveaway buat review esai gitu ya, dengan cara kalian bikin story untuk acara ini, cukup foto atau tag Kak Vio dan juga tag Titik Jeda, nanti bakalan di-repost sama Titik Jeda dan kita bakalan pilih pemenang untuk mendapatkan sesi gratis proofread esai buat Fulbright ke Amerika gitu. Nah, pertanyaan terakhirnya, apakah leadership experience akan sangat mempengaruhi penilaian kandidat karena pengalaman kurang di bidang leadership gitu? Oke. Mungkin ini question dari Kak Yasmin juga ya. Oke, apa dari experience yang oke. Menurutku kita bisa elaborate si Kak Yasmin ya. Kita mungkin bisa melakukan sedikit, mungkin aku quote-unquote cocok logi gitu ya, tentang what's the definition of leadership experience gitu kan. Sebesar apa gitu, seluas apa Kak Yasmin pernah ngelit gitu. Tapi sesimpel apapun, sekecil apapun tuh bisa diceritakan sebenarnya. Lebih baik gitu, cuma kalau misalkan memang Kak Yasmin tidak kuat di leadership experience, tapi memang Kak Yasmin kuat di research gitu ya, mungkin memang sudah akademik, pathnya akademik terus, itu juga nggak apa-apa gitu. Itu banyak teman-temanku yang juga tetap dapat Fulbright gitu. Cuma be aware, mungkin waktu insya Allah terpilih gitu ya sampai interview, di interview itu sedikit banyak akan ada pertanyaan seputar ini gitu. Jadi kayak pengalaman kita waktu kerja, atau pengalaman kita waktu ya tadi organizing itu leadership experience, atau mungkin kayak organization experience, itu sedikit banyak ditanyakan sih, karena nanti akan relevan ke gimana kita bisa adopt kondisi lingkungan di US kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak pernah socialize gitu kan ya, itu kan agak sedikit banyak mungkin akan berpengaruh kayak gitu sih. Cuma mungkin kalau aku boleh saran ke Yasmin, bisa nih kita ceritakan sedikit Kak, kalau misalkan ada, walaupun tidak besar banget gitu, tapi memang ada, itu nggak apa-apa kayak gitu.